Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Hajah Muimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Kepada yang terhormat Bapak Hanifuddin Mahdum dan Ibu Khairatul Idawati yang telah menciptakan metode gerakan pasti aksi literasi, dan kepada Bapak Mudir Bapak Ahmad Indoni, tak lupa kepada teman-teman kelas 6 yang berbahagia. Nama saya Harfitunisa. Di sini saya kembali lagi di pelajaran tafsir Ahkam. Kali ini saya akan menerangkan tentang bahaya kejahatan riba. Bahaya kejahatan riba. Sebelumnya pasti kalian semua sudah pernah mendengar kata-kata riba itu seperti apa ya. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang asbabun nuzul, makna global, dan kandungan hukum yang ada pada ayat yang menjelaskan tentang riba. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Di sini dikisahkan ada sahabat yang bernama Al-Abbas dan sahabat Khalid bin Walid. Mereka berdua adalah orang yang pada zaman dahulu mereka berkongsi dengan memberikan pinjaman secara riba kepada orang Bani Thaqif. Lalu setelah Islam datang, turunlah ayat pada surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya tiap-tiap riba di zaman jahiliyah harus dihentikan, dan riba pertama yang kuhentikan yaitu, maksudnya yang dihentikan oleh Rasulullah, yaitu ribanya dari sahabat Al-Abbas. Dan setiap dari darah jahiliyah harus dihentikan, dan darah pertama yang dihentikan oleh Rasulullah ialah darahnya Rabi'ah bin Haris bin Abdul Muthalib. Itu tadi seputar asbabun nuzul dari ayat surat Al-Baqarah ayat 278. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna global. Di sini Allah itu mengibaratkan orang yang melakukan riba itu sebagai penghisap darah. Di sini saya menggambarkan gambar nyamuk ya, soalnya kan nyamuk itu sebagai penghisap darah. Jadi Allah mengibaratkan orang yang mengambil harta riba atau memakan riba itu sebagai penghisap darah. Selanjutnya, riba itu sudah diharamkan oleh Allah sejak dahulu, dan barang siapa yang melakukan riba maka ia akan mendapatkan siksa yang amat keji, dan ia akan kekal di neraka. Sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahaya riba ya. Di antaranya ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 100, itu juga menjelaskan tentang bahayanya riba. Jadi pada surat Al-Maidah itu Allah benar-benar mengancam pada semua perilaku riba yang melakukan riba dengan dihancurkannya mereka, entah itu menguranginya atau melenyapkan seluruhnya, atau bahkan Allah mencegah keberkahan dalam harta orang yang melakukan riba. Sekali lagi, riba itu meskipun awalnya sedikit maka ia akan terus membuat ketagihan. Jadi awalnya sedikit, lama-lama menjadi lebih banyak lagi. Banyak sekali contoh praktek riba yang kita temui di masyarakat atau di dalam politik gitu ya, banyak sekali. Lalu Allah itu memerintahkan kita untuk bersedekah. Maka firman Allah, barang siapa yang bersedekah maka Allah akan memberkati dirinya, sekaligus hartanya akan dikembangkan oleh Allah. Maksudnya orang yang bersedekah atau memberikan hartanya kepada orang lain, maka hartanya orang itu tidak akan habis. Justru Allah akan terus menambah dan menambah lagi harta orang yang mau untuk bersedekah. Itu tadi seputar asbabun nuzul.
Jadi intinya kita tidak boleh untuk riba dan kita dianjurkan untuk bersedekah. Poin selanjutnya yaitu tahap pengharaman riba. Tahap pengharaman riba di sini ada 4 tahap. Yaitu yang pertama dalam firman Allah pada surat Ar-Rum ayat 39. Di sini ayat ini menunjukkan kemurkaan Allah terhadap riba atau orang yang melakukan riba. Dinyatakan di ayat ini bahwasanya riba itu tidak ada pahalanya di sisi Allah. Tidak ada pahalanya sama sekali. Tahap yang kedua yaitu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang pada intinya di sini Allah itu menerangkan kita tentang pelajaran yang telah dilakukan oleh orang pada zaman dahulu yang melakukan riba, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulu sudah dilarang melakukan riba, tetapi mereka malah memakainya, bahkan menghalalkan riba. Maka akibat dari perilaku orang Yahudi itu Allah melaknat mereka. Maka di sini sudah jelas pada Quran surat An-Nisa ayat 160 dan sampai 161 di sini Allah benar-benar melarang seorang untuk melakukan riba. Tahap yang ketiga yakni pada surat Ali Imran ayat 131. Di sini Allah menerangkan secara tegas larangan pengharaman riba, menerangkan tentang pengharaman riba yang sangat jelas. Karena riba merupakan perbuatan yang sangat keji, yang paling keji, karena Allah benar-benar membenci yang namanya riba. Dan tahapan yang terakhir atau yang keempat yakni terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Di sini merupakan tahap terakhir pengharaman riba. Maka sudah sangat jelas ya bahwa Allah sangat mempertegas bahwa riba itu memang benar-benar diharamkan. Kita tidak boleh sama sekali mendekati kepada riba karena bisa membuat ketagihan dan lain-lain. Poin terakhir yakni kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama di sini ada riba manakah yang haram? Jadi kan riba itu ada 2. Yang pertama riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah sendiri yaitu riba yang modelnya itu dia itu ada temponya atau ada waktunya, ada batas waktunya. Itu riba nasi'ah. Kalau perbedaannya dengan riba fadl yaitu riba yang barangnya sejenis tapi disertai dengan suatu tambahan. Misalnya 1 kg gandum ditukar dengan 2 kg gandum. Itu tidak boleh. Yang terakhir, halalkah riba yang sedikit dan apa yang dimaksud dengan lipat ganda di dalam firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 30. Jadi ada yang mengatakan ya, kalau riba yang cuma 2 atau 3% itu tidak haram. Tetapi pada zaman sekarang semua orang muslim itu sepakat bahwa riba baik yang sedikit maupun yang banyak itu tetap haram. Karena kalau kita mengawali riba mungkin dari yang sedikit, lama-lama kita akan ketagihan. Jadi kita bisa melakukan riba yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi, dan itu tidak boleh. Jadi riba yang baik yang sedikit maupun yang banyak itu sama-sama diharamkan. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi tentang bahaya kejahatan riba yaitu yang pertama, riba itu sangat berbahaya bagi masyarakat maupun bagi agama. Yang kedua, riba itu merupakan dosa besar yang barang siapa melakukannya maka ia akan disiksa di neraka. Dan yang terakhir, riba itu hukumnya haram baik riba yang sedikit maupun riba yang banyak. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang bahaya kejahatan riba. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.